Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih kemurahan Tuhan. Berharap pagi ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan biarlah kesempatan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu kesempatan selanjutnya apakah kita bisa mempergunakan atau tidak. Sehingga pagi ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah yang berbicara tentang air dan makanan. Sekali lagi, kita akan berbicara tentang air dan makanan. Karena dua hal ini Tuhan Yesus pakai untuk mengajar. Dia mengajar tentang air, Yesus juga mengajar tentang makanan. Dan kita akan lihat sama-sama apa yang Tuhan ajarkan tentang air dan makanan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 13 dan 14. Kita akan melihat dulu berbicara tentang air. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Allah. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara, kita tahu bahwa cerita ini, kisah ini, waktu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria, yang saat itu di tengah hari, Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria yang sedang mengambil air di sumur Yakub. Satu perjumpaan yang luar biasa. Mengapa? Karena kebiasaan orang-orang Yahudi apabila mereka sedang melewati Samaria, orang Yahudi tidak mau lewat Samaria. Dia harus memutar. Tapi pada saat Yesus melewati Samaria, dia harus melewatinya. Dan saat itu Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan yang sedang mengambil air di sumur Yakub. Dari situlah terjadi satu pembicaraan tentang air. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Jadi, Tuhan angkat berbicara soal air. Ada satu pengajaran yang Tuhan berikan. Air yang kita minum hari-hari ini, kita minum selama ini akan membuat haus lagi. Dan air ini juga sangat bermanfaat. Karena seluruh bagian tubuh manusia 60-70% adalah air. Ayat 13, Tuhan Yesus berkata, "Kalau engkau minum air ini, engkau akan haus lagi." Ada satu kontras dari ayat 13 dan ayat 14.
Ayat 13 berbicara tentang air ini. Tapi ayat yang ke-14, Tuhan berkata bahwa barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kalau air ini, kalau kita minum, kita akan haus lagi. Tetapi ada air yang Tuhan Yesus mau berikan, dan apabila diminum, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan apabila air itu diminum, air yang ada di dalamnya menjadi mata air dan akan terus mengalir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa. Tuhan pakai air menjadi sarana untuk mengajar perempuan Samaria. Tuhan Yesus bawa perempuan Samaria untuk mengerti dari sekedar air yang diminum tetapi haus lagi. Tetapi Tuhan Yesus punya air yang berbeda. Itulah air kehidupan. Tuhan Yesus sendirilah air yang membawa kesegaran, air yang membawa kesejukan, air yang membawa kehidupan, bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk selama-lamanya. Setiap manusia membutuhkan air itu, seperti manusia membutuhkan air ini. Terlebih, manusia sangat membutuhkan air yang dimana hanya Tuhan Yesus yang mempunyai air itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Tuhan Yesus mengajar perempuan Samaria tentang air kehidupan, perempuan Samaria masih belum mengerti, tetapi Tuhan terus membimbing perempuan ini sehingga perempuan ini dapat mengerti yang sebenarnya apa yang Tuhan mau. Kalau kita melihat sama-sama Yohanes pasalnya yang ke-7, Yohanes pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-39. Yohanes pasal 7, mulai ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara, Tuhan mau tegaskan pagi hari ini, apabila kita rindu air yang membawa kepada keselamatan, air yang membawa kepada kehidupan kekal, barang siapa haus, baiklah ia datang kepada Yesus, dan Tuhan akan memberikan air yang sebenarnya, bukan seperti ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita sama-sama belajar. Seperti pemazmur katakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-42. Mazmur 42 ayatnya yang kedua. Mazmur 42 ayatnya yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair,
Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Seperti rusa yang rindu akan sungai. Ada satu kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Pagi ini siapa yang haus? Bukan hanya sekedar kita haus minum air yang seperti ini, tetapi ada kehausan dalam jiwa kita. Ada satu kekeringan di dalam jiwa kita. Oleh sebab itu, datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan air itu yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Apabila engkau minum air itu, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan di dalamnya akan terpancar menjadi mata air, menjadi berkat bagi orang banyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu perempuan Samaria mengerti apa yang Tuhan maksudkan, ia bersegera kembali ke kota Samaria untuk memberitahukan kepada orang banyak bahwa dia sudah bertemu dengan Yesus. Lalu, waktu perempuan itu sedang dalam perjalanan kembali ke kota, datanglah murid-murid. Murid-murid yang pada saat itu membeli satu makanan. Dan waktu kembali kepada Tuhan, kita lihat pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31 sampai 34. Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai 34. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Kalau yang tadi Tuhan Yesus mengajar perempuan Samaria dengan air, sekarang Tuhan Yesus mengajar para murid berbicara soal makanan. Tuhan Yesus berkata, "Engkau tidak kenal makanan yang aku makan." Lalu Tuhan memberitahukan, makanan apa itu? Bukan hanya sekedar makanan yang kita makan seperti air, kita minum, nanti haus lagi, kita makan, kita lapar lagi. Tetapi ada satu makanan yang lain yang mungkin orang memang tidak memahami. Yesus pun berkata, "Kamu tidak kenal apa yang aku makan." Ternyata, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanan yang Yesus makan adalah, pertama, melakukan kehendak Bapa. Dan yang kedua, menyelesaikan semuanya itu. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, ada dua arti. Konteks dekat dan konteks jauh. Konteks dekatnya adalah melakukan kehendak Bapa. Yesus datang ke dunia bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena kehendak Bapa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Itulah kehendak Bapa. Dan Yesus harus mengerjakannya.
Dan waktu itu dia bertemu dengan perempuan Samaria. Yesus mengerjakannya. Dan Yesus akan menyelesaikannya. Karena pada saat itu perempuan Samaria sedang pergi kembali ke kota. Tuhan akan menyelesaikannya saat itu juga. Dia akan menuntaskan apa yang dia sudah kerjakan. Kalau kita lihat konteks jauhnya, kedatangan Yesus ke dunia hanya untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya, serta akan menyelesaikan proses keselamatan itu. Jadi dari ayat ini kita dapat mengerti bahwa proses keselamatan itu sudah Tuhan Yesus kerjakan. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia sudah menyelesaikan itu semuanya. Dia tuntaskan semua tugasnya. Kita lihat Yohanes pasalnya yang ke-19. Yohanes pasalnya yang ke-19. Yohanes pasal 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah adai tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Dia menyelesaikan semua tugas kehendak Bapa di dalam seluruh hidupnya. Jadi benar, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Yesus sudah mati di atas kayu salib karena Dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dia sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib, proses keselamatan itu. Haleluya, puji Tuhan. Jangan pernah ragu. Proses keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan, Dia sudah selesaikan semuanya. Bahkan Yohanes mencatat, waktu sebelum Yesus mati, Yesus berkata, sudah selesai. Hari ini kita belajar. Makanan bukan sekedar kita berdoa, kita minta supaya Tuhan memberkati makanan, supaya kita bisa makan tiap-tiap hari. Tetapi ada makanan yang lebih dari sekedar makanan jasmani, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Apa itu kehendak Bapa dalam seluruh hidup kita? Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang pertama, jadilah terang. Kita punya tugas. Kitalah terang yang ada saat ini. Jadilah terang sehingga kegelapan tidak ada lagi. Jadilah terang di tengah-tengah kejahatan. Jadilah terang di tengah-tengah kegelapan. Hidup yang berdampak
di tengah-tengah orang-orang yang semakin hari semakin jahat. Yang kedua, jadilah garam. Ada rasa, tidak tawar, jadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita. Jadilah garam. Di lingkungan yang semakin hari semakin hambar, buatlah rasa yang menyenangkan, sehingga orang boleh memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Ini tugas kita. Ini yang harus kita kerjakan. Ada tugas yang harus diselesaikan. Mari sama-sama seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini, buat setiap kita orang-orang yang percaya, air yang sudah kita terima, biarlah air yang ada itu keluar menjadi mata air, menyejukkan bagi banyak orang. Yang kedua, kita memiliki makanan, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Jadilah terang, jadilah garam, pergilah, jadikan semua bangsa murid Yesus. Mari sama-sama, ada tugas yang berat di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini. Kita percaya Tuhan izinkan kesulitan itu ada hari-hari ini. Supaya apa? Supaya kita boleh melakukan kehendak Bapa. Air yang Tuhan sudah sediakan, yang sudah kita minum, biarlah itu meluap dan menyejukkan banyak orang. Dan terang yang ada di dalam hidup kita, biarlah menjadi terang bagi banyak orang, menggarami semua yang hambar. Kita punya tugas untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan buat kita semuanya untuk melaksanakan. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri pemberitaan firman Allah pagi hari ini, kita akan nyanyikan satu pujian yang membuat kita untuk mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagimu ya Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kami tidak mau mementingkan diri kami sendiri. Pada saat kami sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah meminum air kehidupan itu. Dan air kehidupan itu sudah menjadi mata air dalam seluruh hidup kami. Biarlah air itu juga bisa memancar keluar dan boleh menjadi berkat banyak orang di tengah-tengah kehausan di dalam dunia ini. Kehausan akan kebenaran, kehausan akan kebenaran firman Allah. Tolonglah kami anak-anak-Mu, jadikan kami berkat selama kami masih ada, selama masih kuat. Tuhan tolong mampukan kami. Ada tugas yang harus kami kerjakan. Kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam, kami boleh menjadi saksi-Mu. Kami rindu banyak jiwa diselamatkan di tengah-tengah kesulitan ini. Kiranya kami menjadi terang, kiranya kami menjadi garam, kiranya kami menjadi saksi. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, pakailah hidup kami boleh menjadi berkat. Tolonglah gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Setiap yang mendengar kebenaran firman Allah, Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, dan mereka boleh datang kepada Tuhan Yesus, dan juga mereka boleh menerima keselamatan itu. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga.
terbatas untuk hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Allah. Tetapi kami percaya Tuhan Allah Roh Kudus yang sanggup menyelesaikannya. Oh haleluya, Roh Kudus, kuat kuasa-Mu dapat mempertobatkan setiap orang, menginsafkan setiap orang. Boleh datang kepadamu ya Allah. Terima kasih Bapa di sorga, segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu. Kami berdoa buat kesusahan hari-hari ini, karena ada pandemi COVID-19. Tuhan tolong dari penyebaran virus yang ada, dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati, dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa kami diselamatkan, daerah kami diselamatkan, lingkungan kami diselamatkan. Haleluya. Terima kasih buat seluruh jemaat-Mu, diberkati oleh Tuhan. Kemanapun mereka melangkah, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi. Dalam pekerjaan dan usahanya diberkati oleh Tuhan. Baik yang di rumah, yang masih bekerja, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Baik yang di luar kota, di luar pulau, yang berlayar di kapal, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan keperluan sidang jemaat-Mu. Pemeliharaanmu nyata atas seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami semuanya. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya. Dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.